Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Ya, puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di sini dalam acara EDMOS atau edukasi dan demonstrasi mengenai tasiaga bencana erupsi. Acara ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan kita semua dalam menghadapi potensi bahaya erupsi Gunung Merapi. Di sini kami izin kontrak waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah ibu setuju? Setuju. Baik. Nah, di sini akan disampaikan oleh fasilitator yaitu Mbak Ida dan ada demonstrator yaitu dari Mas Bagas. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya untuk acara pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, Desa Lancar ini berada di wilayah yang berpotensi berdampak erupsi. Kemudian, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu siaga. Salah satu bentuk kesiapsiagaan kita adalah memperkenalkan tas siaga yang diperlukan untuk menyelamatkan diri dari bencana erupsi dan bisa untuk bertahan hidup selama beberapa hari. Baik. Dari Bapak Ibu sendiri apakah mengetahui tas siaga itu? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara umum apa itu tas siaga. Tas siaga adalah tas ransel yang berisi perlengkapan penting untuk bertahan hidup selama 3 hari sampai 7 hari setelah terjadinya bencana erupsi. Kemudian itu kita bisa mengatakan bahwa tas siaga itu adalah kotak P3K sebelum terjadi kecelakaan. Dan kemudian dari tas itu sendiri apa sih isinya? Untuk Mas Bagas akan menjelaskan, monggo. Baik Bapak Ibu, untuk barang-barangnya yang pertama air mineral ya, minimal 3 liter. Itu buat mencegah dehidrasi. Yang kedua, makanan siap saji. Pilih makanan yang tahan lama, terus mudah dibuka dan bergizi. Contohnya seperti biskuit, abon, atau makanan kaleng. Yang ketiga, obat-obatan pribadi. Seperti Bapak Ibu, misal ada penyakit bawaan, tolong disiapkan terlebih dahulu. Terus yang keempat, masker untuk melindungi pernafasan dari abu vulkanik. Yang kelima, pakaian ganti. Bawa minimal 1 set pakaian ganti, termasuk pakaian dalam. Yang keenam, untuk menjaga tubuh tetap hangat, itu selimut. Yang ketujuh, radio saku atau handphone untuk mendapat informasi terbaru atau berkomunikasi dengan tim relawan. Yang ke-8, senter atau baterai cadangan untuk penerangan saat listrik padam. Yang ke-9, uang tunai dalam jumlah yang cukup untuk membeli kebutuhan mendesak. Yang ke-10, dokumen penting seperti fotokopi KTP, KK, dan surat-surat penting lainnya. Masukkan ke dalam plastik yang kedap air ya. Yang ke-11, peluit untuk menarik perhatian jika terjebak. Yang terakhir, 12, perlengkapan sanitasi seperti tisu sabun dan hand sanitizer. Baik, terima kasih atas Mas Bagas atas penjelasannya. Perlu diingat tas siaga ini harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dan juga diketahui oleh anggota keluarga. Kemudian pastikan juga untuk anggota keluarga mengetahui apa saja isi prioritas yang harus diletakkan di tas siaga. Sekarang mari kita praktikkan dan cara untuk menyusun tas siaga yang benar. Untuk barang yang penting dan sering digunakan bisa diletakkan di atas sehingga bisa diambil. Baik, untuk barang-barangnya yang disusun ditaruh di samping tas untuk air minumnya. Kemudian barang-barang yang lain yang sudah disebutkan tadi bisa dimasukkan, dan juga barang yang penting seperti dokumen dan selimut bisa ditaruh di atas karena bisa diambil untuk suatu waktu. Kemudian sekian demonstrasi dari kami. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ida dan Mas Bagas telah
Baik, sampai di sini untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Mbak izin bertanya. Ya. Bagaimana jika saya tidak punya uang untuk membeli semua perlengkapan tas siaga ya? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Tidak perlu khawatir. Yang penting adalah kita untuk memulai perlengkapan yang primer dulu. Kemudian bisa dimulai dengan air mineral, makanan saji, dan juga masker. Perlengkapan lain bisa menyusul seiring waktu. Yang terpenting minat dan juga kesadaran untuk siaga dalam menghadapi bencana itu tersebut. Bagaimana Mbak? Sudah terjawab? Sudah baik, ya Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Izin bertanya Mbak, apakah ada pelatihan khusus tentang penggunaan tas siaga itu? Izinkan saya untuk menjawab. Baik, betul ada pelatihan khusus tentang penggunaan tas siaga. Secara berkala mengadakan pelatihan simulasi bencana termasuk cara penggunaan tas siaga. Informasi dan jadwal pelatihan akan kami sampaikan melalui pengumuman di Balai Desa. Baik, ya. Mungkin untuk pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mbak Ida, mungkin masih ada yang mau tanyakan? Sudah cukup ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Semoga dengan acara ini kita semua semakin sadar akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi. Mari kita siapkan tas siaga untuk keselamatan diri dan keluarga. Sampai di sini untuk materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.